Wa alamatul ta'rif maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan anjuran Allah yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman wada'iyan ilallahi biidnihi, Nabi ditugaskan ke permukaan bumi membawa visi dan misi untuk menyeru umatnya dengan izin Allah. Anu alhamdulillah dina wengi ieu diayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Ibu mengikuti jejak Nabi yang diserukan oleh Allah melalui Nabi Daratang. Ulah PIJ PIJ apa? Ulah PJ budak awas ya, niat halus ya bu ya. Ulah Persatuan Ibu-Ibu Pencari Dompet. Harus mencari bar. Jadi lamun teu kakulutus ulah ngomongkeun kapih, da ieu mah murudane sarer. Era ge sarer. Bener teu? Ulah PJ. Ulah ka bapak-bapak oge ulah Persatuan Majelis Pemburu Dompet PMPD. Gaul apa nih Ustaz? Jadi lawan Pak Budak para bapak teu kasubuhan antong kukulutus we. Kabuluran sararea ieu nu penting urang minta barokah ka Gusti Allah. Sakitu anu kepihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami selaku pemerintahan Desa Tangkil bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang dimana kita semua dengan niatan taklim dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan desa kita, terutama masyarakat Desa Tangkil, menjadi tauladan dan contoh sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasulnya. Untuk itu kami selaku pemerintah Desa Tangkil yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana, dan pasti ada banyak kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua, kami menyampaikan berdasarkan pemerintahan dan Permen nomor 43 yaitu tentang vaksinasi. Maka untuk itu kepada warga masyarakat, wabil khusus masyarakat Desa Tangkil yang hari ini yang masih belum divaksin, silahkan Allah
Alhamdulillah
Rabiul Awal terakhir Nabi Isa juga muji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah kalau kita maulid ini yang perlu kita kedepankan bukan apa-apa adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita maulid dengan memuji Nabi, itu adalah sunnatul anbiya wal mursalin. Kebiasaan para nabi ketika menyambut kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memujinya. Maka kita ikut. Kalau kita maulid ini kau muji-muji terus, ini kita ikut sunnahnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika Nabi dilahirkan, beliau memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnahnya Nabi Idris. Nabi Idris ketika Rasul mau dilahirkan, bulan Rawah jenguk ibunda Aminah, beliau memuji. Dan semua nabi-nabi itu memuji Nabi ketika mau melahirkan. Ketika Nabi mau dilahirkan, semua nabi-nabi itu muji kepada Rasulullah SAW. Saking susahnya memuji dengan kata-kata, tidak ada kata-kata yang bisa mewakili keagungannya Rasulullah. Para nabi itu akhirnya berpesannya cuma satu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan pangkat kita orang biasa, nabi-nabi saja tidak bisa memuji pas dengan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi paling top, Nabi paling mulia, Nabi akhir. Salam kurang pada uningan sadayana. Kita semua tahu semuanya. Rasulullah dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pertanyaan anak, kenapa Rasul dilahirkan hari Senin, tidak di hari Jumat? Di mana diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam Bapak Ibu, di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi kenapa Nabi tidak dilahirkan hari Jumat? Ada yang bisa jawab? Hari Senin, tapi pernah gak bertanya kenapa ya Allah mentakdirkan Nabi itu dilahirkannya di hari Senin? Padahal hari Jumat tuh sebelum Nabi lahir itu sudah jadi rajanya hari. Hari Sabtu harinya orang Yahudi, harinya umatnya Nabi Musa. Hari Ahad harinya umatnya Nabi Isa. Itu mulia-mulia. Tapi Allah
mentakdirkan Nabi lahir di hari Senin. Kenapa? Saya akan mengutip satu argumentasi ataupun jawaban dari para alim ulama. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam karena Allah ingin Nabi itu mulia dengan sendirinya, bukan karena disebabkan oleh harinya. Karena khawatir kalau ditakdir dilahirkan di hari Jumat, nanti orang Cidahu bilang, ah Nabi itu mulia karena dilahirkan di hari Jumat, karena hari Jumat itu Sayyidul. Apa rahasianya? Rahasianya Allah ingin menyampaikan isyarah kepada kita bahwa hari Senin mandiri. Kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Nabi itu bukan kemuliaannya disebabkan sesuatu. Penyebabnya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban kedua, kenapa Nabi dilahirkan hari Senin, tidak hari Sabtu, tidak hari Ahad? Karena Nabi dilahirkan hari Senin, salah seorang ulama besar bahkan mencapai kewalian yang paling
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhibbin muhibbat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususnya para masyayikh, para habaib Al-Habib Alwi Al-Attas. Mudah-mudahan hadirnya beliau menandakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadir bersama kita. Dan juga guru kita bersama Kiai Haji Mukhtar, dan juga Al-Ustaz Acep Lukman, dan juga Al-Haj Yusuf Abdul Razak sebagai ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Masjid Jami' Al-Hidayah. Berdoa kita agar para guru kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan perjuangannya, dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tokoh masyarakat Haji Dadang dan ketua panitia pelaksana syukur lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhina Ustaz Dirga dan Ustaz Muhammad Rizki sebagai wakilnya. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan balasan dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan malam ini disetempel sebagai orang yang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kepada Kepala Desa Tangkil Bapak Ijong, min asyaddin nas li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum binafsihi wa malihi an law ra'ani al-hadis atau kama qala. Termasuk tanda cinta yang betul-betul kepada saya, termasuk tanda orang yang min asyaddin nas, orang yang paling cinta sama Nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa sih orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad SAW? Adalah nasun yakununa ba'di, manusia yang hidup setelah saya wafat. Jasad saya sudah di al-baqa, saya udah wafat, dia baru berlahir. Misalnya kayak kita sekarang ini, yawaddu ahaduhum law ra'ani binafsihi wa malih, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan waktunya demi untuk menghadiri satu tempat dengan harapan di tempat tersebut bisa melihat saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir maulid mau ketemu siapa kira-kira, Bu? Kita hadir maulid ini memenuhi undangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, abdi lam tashkurni, kata Allah, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadih. Kaidah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian, jadi orang ini cuma terbagi dua, syukur apa kufur. Bersyukur atau kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau bersyukur kepada Allah akan terus diberi nikmat sama Allah. Akan terus diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apapun syukur kalian, abdi, hamba aku, ya, lam tashkurni, belum termasuk orang yang bersyukur kepada saya, kata Rasulullah SAW. Idza lam tashkur, kalau belum bersyukur, man, terhadap manusia, ajraitu an ni'mata, yang aku alirkan nikmat
kepada alam semesta ini ala yadih, melalui tangan orang tersebut. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul udma lana fi kulli ni'mah. Tidak diragukan lagi, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maulid setahun mungkin satu kali, tapi Rasul memberikan nikmat dari Allah kepada kita li'annahu babuhu al-awad, karena Rasulullah satu-satunya pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam bikin dosa, dimaaf Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris bikin salah sama Allah, dimaaf Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mau dibakar api sama Namrud, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Musa ngebelah laut, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Ismail ketika mau disembelih, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan salawat digantikan dengan kabas daripada surganya Allah. Semua rahmat Allah melalui Nabi Muhammad. Begitu juga kita dikasih nikmat yang sempurna, mata bisa melihat, lisan bisa berucap, itu berkat cintanya Nabi Muhammad. Karenanya orang yang paling tinggi derajatnya bukan orang yang paling berilmu. Orang yang paling tinggi derajatnya bukan yang paling banyak tahajud. Orang yang paling tinggi derajatnya bukan yang hafal kitab macam-macam, hafal Quran, bukan. Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Misbahul Zalam, Imam Syafi'i ini orang alim yang sekarang nggak ada orang alim kayak beliau, nggak ada. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta kalau nggak salah di dalam sejarahnya 9 hari. 9 hari hafal kitab, menghafal kitab 9 hari, tebelnya kayak Quran. Kita juz sama sampai umur 40 belum hafal. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Syafi'i itu kita sholat, beliau dapat pahala apa enggak kira-kira? Kita sholat Imam Syafi'i dapat pahala enggak? Dapat, karena sholat kita mengikuti ijtihad beliau. Sholat kita ikut ijtihadnya Imam Syafi'i. Pantasnya kan dengan ilmunya beliau mendapatkan luar biasa surganya Allah Subhanahu wa taala. Meninggal radhiyallahu an Imam Syafi'i, ditemukan sama muridnya di dalam mimpi. Dan ini mimpi yang sadiq, mimpi yang siqah, mimpi di dalam halatil hasanah, yang tidur dalam keadaan punya wudu. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, kalau orang tidurnya punya wudu, maka ru'yatuhu tusdaq, mimpinya dapat dibenarkan, itu isyarah dari Allah Subhanahu. Tapi kalau orang tidur kagak punya wudu, adghasu ahlam, itu cuman bunga tidur saja. Bunga tidur saja. Akhirnya Imam Syafi'i dimimpikan sama muridnya, ma fa'alallahu bika ya Imam, wahai Imam, bagaimana nasibmu di alam akhirat sekarang wahai Imam? Qala rahimani rabbi wa ghafarali, Allah Subhanahu wa taala mencintai saya, Allah sayang sama aneh, katanya Imam Syafi'i, dan Allah maafin semua dosa aneh. Wa uzaffu ilal jannati kama yuzaffu al-arus wa nusirtu ilal jannati kama yunsarul arus. Aneh masuk surga, kata Imam Syafi'i, diarak sama malaikat tolak al-badru, kata Imam Syafi'i. Yusufu kayak diaraknya penanten laki-laki kalau mau ke rumah penanten perempuan, diarak Imam Syafi'i. Masuk surganya diarak. Mudah-mudahan kita juga begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa nusirtu kama yunsarul arus, dan aneh masuk surga didandanin dulu. Sama Imam Syafi'i bilang, aneh didandanin, dipakein jubah, dipakein kembang-kembangan, kayak penanten katanya. Kayak penanten aneh didandanin. Ya, tapi dengan dandanan yang halal ya. Sekarang penanten didandanin pakai make up, pakai bedak. Orang laki pakai bedak hukumnya boleh apa enggak? Orang laki-laki pakai bedak hukumnya halal apa haram? Haram atuh Pak. Enggak dikecualikan di situ, kecuali penanten baru. Enggak ada di kita. Nggak ada itu, nggak boleh. Kaidahnya laki-laki memakai hiasan perempuan, hiasan perempuan. Tadi bapak-bapak kalau dibedakin kira-kira tambah cakep apa tambah jelek? Tambah culun Pak, kalau kata kamu tahu. Jangan deh. Saya waktu mau nikah soalnya dipaksa sama keluarga, mesti pakai bedak. Soalnya biasa orang mau nikah malamnya nggak bisa tidur kan ya? Sama nggak deh? Jangan manggut yang belum nikah mah.
Malam nggak bisa tidur, jadi besoknya biar udah mandi juga pucet. Dipaksa mau dikasih bedak. Saya bilang daripada dibedakin mendingan kagak jadi kawin saya. Belaga bu, belaga. Tapi itu pondasi, itu pondasi. Terus ditanya, dengan apa engkau mendapatkan itu ya Imam? Apakah dengan kitab karanganmu yang begitu banyak, dan lain sebagainya, atau dengan ijtihad? Dengan apa? 7 tahun sudah hafal Quran dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Aku bermimpi mendapatkan ijazah salawat. Mendapatkan ijazah salawat. Anak nggak hafal salawatnya, yang biasa dulu dipakai di tahlil. Wa Zakarahar zakirun wa ghafal an dzikrihal ghafilun, itu salawat Imam Syafi'i itu. Salawat Imam Syafi'i. Dulu anak apa? Sekarang orang tahlil udah nggak pakai itu. Udah dikorupsi sekarang tahlil. Udah sedikit-sedikit dikurangin nama ustaz sekarang karena ustaznya jadwalnya sibuk padat. Akhirnya kata Imam Syafi'i, aku amalkan, aku cari itu salawat di kitab, ternyata memang ada nasnya di kitab Ar-Risalah. Aku amalkan itu salawat. Dengan salawat itu aku masuk surganya Allah. Dengan salawat itu aku diarak ame para malaikat Allah. Dengan salawat itu aku bertetangga ame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadilan Allah. Kalau orang yang bisa masuk surga tertinggi cuman yang hafal Quran, kita tahu semuanya Pak. Kalau cuma yang bisa berijtihad, kau. Kalau cuma yang alim yang bisa, IQ kita beda-beda. Tapi standarisasi kemuliaan di akhirat itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Yang siapapun bisa. Kita meskipun bodoh kayak gimana bisa jadi tetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Semua kita nih yang paling mulia, yang paling banyak salawatnya. Karena kalau orang banyak salawat, gak mungkin meninggalkan sholat. Gak mungkin. Salawat itu yujlibul hidayah, ngundang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan salawat akan tambah nur. Allah titipkan nur Nabi di dalam hati kita.